Baiklah Bapak Ibu selamat pagi sekali lagi. Terima kasih Pagi. sudah bergabung Selamat dalam pagi. Selamat pagi. sesi kita pagi ini. Ya, sesi pagi ini akan dipandu oleh Pak Jontor Situmorang, pengurus bersetia dari STT Abdi Sabda Medan. Dan sesi hari ini tidak hanya diikuti oleh Bapak Ibu Ketua STT dan Dekan Fakultas, tapi kita juga mengundang semua peserta Lokakarya Nasional tahun ini untuk ikut. Bahkan Bapak Ibu dosen yang lain dari sekolah-sekolah anggota kalau mau bergabung juga kita persilahkan. Karena presentasi pagi ini sangat penting untuk kita dengarkan semuanya. Dan saya akan langsung serahkan kepada Pak Jontor untuk memandu kita sebagai moderator. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Lenta. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Pak. Jelas, Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Para pimpinan STT, pimpinan perguruan tinggi yang ikut tergabung dalam persetia ini, dan juga para peserta Lokmas kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba kita pada hari yang ketiga daripada Lokmas kita hari ini. Dan topik percakapan kita pada pagi ini seyogianya akan disampaikan oleh Pak Yusak selaku ketua dan selaku narasumber, tapi karena kesibukan beliau di kampus dalam rangka penjaringan rektor UKSW ya, jadi ada banyak tahapan-tahapan yang harus beliau ikuti. Oleh karena itu, yang menyampaikan atau yang memaparkan materi kita hari ini tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka akan dibawakan Ketua 2 Persetia, yaitu Ibu Asnat Nawinatar. Apakah Ibu sudah di sini? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Terima kasih, Bu. Sudah bergabung dengan kita. Bapak, Ibu, saya kira semua kita sudah mengenal Ibu ini ya. Ibu ini cukup terkenal. Suaminya juga pendeta, bahkan ketua di salah satu STT, yaitu STT HKBP, Pak Hulman Sinaga, teman saya juga dari kampus yang sama. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita membicarakan hari ini tentang topik kita yang ini? Ya tentu kita harus mengikuti undang-undang yang berlaku di pemerintahan kita, di mana pemerintah menyadari ada banyak kendala, ada banyak kekurangan mungkin yang harus dihadapi oleh para mahasiswa kita. Sebab perubahan yang terjadi di negeri ini dan di dunia ini begitu cepat, baik secara sosial, budaya, baik di lapangan kerja, bahkan teknologi. Seperti kita tahu belakangan ini, ya media sosial juga memainkan peranan di dalam perkuliahan kita, apalagi ketika kita dilanda oleh pandemik COVID-19. 2 tahun lamanya kita belajar secara online. Dalam hal ini tentu kompetensi mahasiswa perlu disiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan ini dan untuk menghadapi lapangan kerja yang akan dia tempuh, akan dia mulai di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi Kampus Merdeka ini merupakan bentuk atau wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang bersifat otonom ya, sehingga tercipta budaya yang inovatif, yang suka meneliti, yang suka mengabdi, yang tidak boleh lagi dikekang oleh hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan kompetensinya. Jadi seorang mahasiswa itu harus bebas untuk menentukan pekerjaan apa ke depan yang harus dia lakukan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Jadi tujuannya tentu dalam rangka meningkatkan kualitas atau kompetensi lulusan kita ya, lulusan perguruan tinggi kita, baik secara soft skill maupun hard skill-nya, supaya betul-betul relevan dengan kebutuhan masyarakat kita, kebutuhan stakeholder daripada pengguna lulusan kita. Nah inilah yang akan disampaikan Ibu Asnat, dan bagaimana itu dilakukan di Indonesia. Ya kalau kita membaca buku panduan
yang sudah dibagikan di media sosial itu mencakup pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi secara independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata, dan seterusnya. Yang mana yang bisa kita implikasikan di sekolah-sekolah kita, inilah yang akan disampaikan Ibu kita, Ibu Asnat. Dengan ini kami memberikan waktu kepada Ibu untuk menggunakan waktu cukup kira-kira 40 menit, Bu. Ya, karena waktu kita sampai jam 11. Bisa ya? Bisa, Pak. Mungkin Oke, silakan, Bu. Ya, Dengan ini saya kita berikan. screen ya, Pak ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara. Ini saya menggantikan Pak Yusak menyampaikan tentang implementasi MBKM pada pendidikan tinggi teologi di Indonesia. Jadi sebenarnya apa yang ditulis oleh Pak Yusak di sini hampir sama dengan yang ada di buku panduan ya, yang mungkin kita semua sudah punya. Ya, tapi dijelaskan ulang di sini supaya kita bisa menyamakan persepsi kita nanti atau menolong teman-teman yang mungkin belum membacanya di buku panduan. Ya, untuk pendahuluannya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jontor, jadi memang ini perlu ya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ini karena mau menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik itu perubahan sosial, budaya, dunia kerja, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Jadi, walaupun kita misalnya jurusan teologi, tapi kita tidak hanya belajar tentang teologi, tapi kita juga perlu mengkaitkannya dengan aspek-aspek yang lain, karena juga tuntutan dunia kerja, dan juga kebutuhan masyarakat yang tidak hanya satu aspek saja, tetapi saling berkaitan dengan aspek-aspek yang lain. Kemudian prinsipnya di sini adalah link and match, ya, jadi dengan bagaimana menghubungkannya dengan dunia industri, dunia kerja, dan juga dengan masa depan. Tuntutan masa lalu dengan masa depan tentunya berbeda, disesuaikan dengan konteks yang ada. Nah, ini berlaku untuk pembelajaran di perguruan tinggi, di mana diharapkan terjadi otonom, ya, tetapi itu juga bersifat fleksibel, dan juga diharapkan ada kultur belajar yang inovatif, yang kreatif, ya, dan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berkreasi dan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka sesuai dengan kompetensi mereka. Walaupun nanti kita melihat bahwa walaupun ini namanya Merdeka Belajar, tapi juga tidak 100% bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Kita juga perlu memperhatikan mana-mana yang bisa dilakukan gitu. Jadi ada aturan-aturannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini disesuaikan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, secara khusus pasal 18 yang mengatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan pertama dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Jadi yang pertama itu selesaikan dulu di prodi sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua baru kita mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi ini masih di program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya itu kita bisa ambil di pembelajaran di luar program studi, bahkan di luar perguruan tinggi. Itu memungkinkan untuk kita. Ya, untuk mahasiswanya maksudnya. Nah, konsep untuk Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini, yang pertama mahasiswa bisa memiliki kesempatan untuk dalam satu semester atau setara dengan 20 SKS, dia bisa ambil di luar program studinya, tetapi di PT yang sama. Nah, itu kalau perguruan tinggi kita memiliki beberapa program studi atau fakultas, ya, dan itu memungkinkan untuk mahasiswa kita bisa mengambil di program studi tentunya yang sama gitu, nggak bisa S1 ngambil di S3 gitu. Jadi harus yang sama stratanya.
Nah, kemudian dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Jadi misalnya Duta Wacana ambil di STF Jakarta atau di STT yang lain. Kemudian pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Artinya ya bisa magang ya di luar atau di lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Pembelajaran dalam kampus merdeka MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kerja, target, dan pencapaiannya. Ini yang menjadi inti dari MBKM yang menjadi penekanan di sana. Dan mengingat pusat pembelajaran dalam pendidikan adalah mahasiswa, jadi berfokus pada mahasiswa, maka mahasiswanya itu perlu dipersiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial atau perubahan budaya di dalam masyarakat, termasuk juga dunia kerja dan kemajuan teknologi di dalam masyarakat. Kompetensi mahasiswa yakni capaian pembelajaran yang mencakup berbagai macam alat, termasuk hard skill dan soft skill harus disiapkan, dan ini harus relevan dengan kebutuhan zaman. Segala macam aspek maksudnya, bukan alat, nggak kelihatan tadi. Dalam hal ini konsep link and match perlu diaplikasikan tidak saja menghubungkan pendidikan tinggi dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan perubahan-perubahan dinamis yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, ini mungkin perlu kita sesuaikan nanti istilah dunia industri ini, karena teologi kayaknya nggak ada industri gitu, tapi mungkin ada aspek yang lain yang bisa kita kaitkan di sana. Kemudian perguruan tinggi dituntut untuk mendesain ya dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan semuanya itu harus relevan ya sebagaimana ditegaskan dalam konsep kurikulum berbasis KKN. Nah, ini berarti kita nanti mahasiswanya bisa ambil mata kuliah di fakultas lain atau di perguruan tinggi lain, tentunya harus menyesuaikan dengan kurikulum kita. Jadi bukan kita ambil dulu baru kita lihat di mana bisa kita masukkan, tetapi harus berdasarkan kurikulum kita. Ya, lalu kita cari di sekolah lain di mana yang sesuai dengan itu. Kebijakan Merdeka Belajar ini menjadi jawaban atas tuntutan Kampus Merdeka yang merupakan wujud pembelajaran perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, membebaskan dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, namun tetap sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Jadi mata kuliah yang kita ambil itu jangan hanya asal ambil saja, misalnya karena mahasiswanya mau ambil itu karena sesuai dengan minatnya misalnya atau kemampuannya, tetapi harus juga melihat pada visi dan misi perguruan tinggi, karena kurikulum kita, mata kuliah kita semuanya diarahkan untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya tadi saya katakan juga perlu memperhatikan kurikulum, karena kurikulum itu juga dibuat untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi. Nah, di samping berbagai macam perubahan kebijakan yang terkait dengannya, misalnya kemudahan pembukaan prodi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kebutuhan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, kebijakan MBKM memberi alternatif pembelajaran dengan menekankan pada hak belajar atau hak berkegiatan 3 semester di luar program studi. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. 3 semester ya, 1 untuk di dalam program studi dan 2 di luar perguruan tinggi. Nah, berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi diantaranya melakukan magang atau praktek kerja di industri,
atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian bersama, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Jadi ini di luar perguruan tinggi. Jadi bisa kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan semuanya itu dilakukan atas bimbingan dosen. Jadi ada dosen yang ditunjuk oleh perguruan tinggi untuk membimbing mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah di luar perguruan tinggi maupun di dalam perguruan tinggi. Selalu ada dosen yang membimbing. Nah, dengan memperlakukan kebijakan MBKM, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang relevan, yang akan meningkatkan kompetensi dan atau capaian pembelajaran mahasiswa secara utuh. Jadi mahasiswa siap memasuki dunia tuntutan dunia kerja, juga menciptakan lapangan kerja baru untuk dirinya, atau menciptakan cara-cara kerja baru di dalam dunia kerja. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena sekarang tuntutannya bukan hanya mampu secara teori, tetapi juga perlu dibekali dengan pengalaman, dengan keterampilan di lapangan, ya. Dan ini perlu kita perlengkapi mahasiswa kita untuk siap masuk di dunia kerja. Kemudian tentang ini SKS-nya, setiap SKS sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Ya, apa yang dimaksud dengan kegiatan itu artinya belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Nah, semua kegiatan ini terpilih harus dibimbing oleh seorang dosen. Jadi dosennya ditentukan oleh perguruan tinggi. Kemudian daftar kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih, ya, yaitu dari program yang ditentukan oleh pemerintah dan program yang disetujui oleh rektor. Jadi ada daftar-daftar kegiatan yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Nah, untuk proses pembelajarannya dalam konsep MBKM ini, yaitu tadi berpusat kepada mahasiswa. Jadi yang menjadi fokus adalah mahasiswanya. Nah, pembelajaran semacam ini memberikan tantangan dan kesempatan bagi mahasiswa untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa masing-masing, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kerja, kinerja, target, dan pencapaiannya. Nah, selanjutnya MBKM mencapai program-program pembelajaran atau kegiatan yang mendorong mahasiswa untuk menguasai hard dan soft skills. Dan tujuan kebijakan MBKM adalah proses hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, jadi baik soft atau hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Nah, program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya. Jadi diharapkan mahasiswa bisa mengembangkan apa yang menjadi minatnya, kompetensinya dengan melalui MBKM ini. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Jadi kalau belum terakreditasi, belum bisa menjalankan program ini. Kemudian yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Ya. Jadi kalau mahasiswanya tidak terdaftar, maka dia tidak bisa menggunakan kesempatan ini.
Selanjutnya, perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program MBKM dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ya, jadi perlu ada panduan akademiknya. Nah, untuk pelaksanaannya, perguruan tinggi yang pertama didasarkan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Pendidikan Tinggi, yaitu perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa dan bisa diambil ataupun tidak terserah mahasiswanya, tetapi kita memfasilitasi itu supaya dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester, atau setara dengan 20 SKS. Ini ulang lagi dari yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, menyusun kebijakan atau pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. Kemudian membuat dokumen kerjasama atau MOU dengan mitra, ya, baik mitra perguruan tinggi maupun yang di luar perguruan tinggi. Nah, kemudian untuk yang fakultas, menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Yang kedua, menyiapkan dokumen kerjasama atau MOU yang dengan mitra yang relevan. Ini untuk antar fakultas. Kemudian yang untuk program studi, yang pertama menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka. Yang kedua, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. Yang ketiga, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. Yang keempat, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Yang kelima, jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring. Selanjutnya untuk mahasiswa. Jadi apa yang harus dipenuhi oleh mahasiswa? Yang pertama, merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar prodi. Yang kedua, mendaftar program kegiatan di luar prodi. Yang ketiga, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi termasuk mengikuti seleksi bila ada. Yang keempat, mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Nah ini jadi mungkin prodi-prodi bisa membuat persyaratan ya supaya yang masuk itu ya bisa mengikuti mata kuliah yang ditawarkan. Dengan mitra, mitra akan membuat dokumen kerjasama bersama perguruan tinggi atau fakultas atau program studi. Yang kedua, melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama atau MOU SPK. Nah, ini ada apa ya? Beberapa bidang. Jadi ada pertukaran pelajar, ada magang atau praktek kerja, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian atau riset, ada proyek kemanusiaan. Ini kurang jelas ya apanya. Kemudian studi proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata. Jadi ada beberapa bidang dan kita perlu melihat mana yang sesuai dengan bidang kita, khususnya teologi. Ada 8 aspek bidang yang bisa kita kerjasamakan. Nah, kemudian ini sekarang untuk di perguruan tinggi teologi di Indonesia. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah penyesuaian kurikulum. Kita perlu melihat sebaran dan penambahan mata kuliah. Ya.
Ini yang pertama, tentunya dengan melihat visi dan misi kita juga. Yang kedua, penyesuaian standar mutu dengan sistem penjaminan mutu internal. Ini perlu menjadi perhatian kita, Bapak, Ibu, Saudara. Dan yang ketiga, perlunya kebijakan dan ketentuan konversi kegiatan ke dalam beban kredit atau SKS. Yang keempat, penyesuaian tata kelola atau organisasi. Dan yang kelima, pentingnya meningkatkan kerjasama kemitraan di antara institusi perguruan tinggi teologi, khususnya di antara sekolah-sekolah anggota Persetia. Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan bersama, bagaimana teknik pelaksanaannya nanti. Kemudian yang keenam, pentingnya meningkatkan kerjasama kemitraan dengan gereja dan komunitas-komunitas agama yang lain. Nah, ini mungkin untuk mengambil MBKM untuk yang di luar perguruan tinggi. Kita perlu kerjasama dengan berbagai lembaga. Kemudian pentingnya meningkatkan kerjasama kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan industri, dunia usaha, dunia industri atau DUDI, DUDI. Ya, ini kayaknya tanda selesai. Ini kok ada. Ya, demikian Bapak, Ibu, Saudara. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan nanti tentang implementasi MBKM ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jontor, silakan. Baik, terima kasih Ibu Asnat atas paparan yang sudah disampaikan.